Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dipertemukan di dunia maya dalam rangka pendampingan SPMI tingkat Kabupaten Bantaeng. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng yang saya hormati, Bapak Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan, Bapak Pasda, Pak Sainon dengan Pak Asirun. Pada kegiatan kita hari ini, insya Allah akan berlangsung mulai pukul 8 ini sampai dengan pukul 17.00. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu harus mempersiapkan diri secara fisik, secara baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Semoga acara kita berlangsung pada hari ini dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya adalah sambutan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, Bapak Dr. Andus Muhammad Haris MSc. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahman dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Hari ini acara pendampingan virtual terkait dengan sistem pelayanan mutu pendidikan internal Kabupaten Bantaeng dapat dilaksanakan dengan menghadirkan teman-teman baik dari SD, SMP, SMA, SMK, Pasda, Kabupaten Bantaeng, dan seluruh pejabat fungsional, pembina satuan pendidikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saat ini Kabupaten Bantaeng khususnya Dinas Pendidikan mencoba menerapkan atau mengimplementasikan beberapa kiat terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan. Ini tentu saja tidak lepas dari visi misi Bapak Bupati Bantaeng 2018-2023. Visi beliau sebagaimana yang kita ketahui, yakni terwujudnya masyarakat Bantaeng yang sejahtera lahir dan batin, berorientasi pada kemajuan, keadilan, kelestarian, dan keunggulan berbasis agama dan kearifan lokal. Visi inilah kemudian yang menjadi dasar kita, yang menjadi rel pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan di Kabupaten Bantaeng. Yang kemudian visi itu dijabarkan ke dalam 6 misi sebagai jalur pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bantaeng 5 tahun ke depan. Yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ini tentu menjadi sinyal kuat bagi kita dunia pendidikan di Kabupaten Bantaeng bahwa kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan satuan pendidikan menjadi ukuran penting di dalam peningkatan kualitas generasi pendidikan di Kabupaten Bantaeng. Yang kedua, bagaimana meningkatkan akselerasi program pengembangan
atau pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Ini juga oleh Dinas Pendidikan melalui tugas pokok kepala sekolah atau penanggung jawab satuan pendidikan, bagaimana person satuan pendidikan dapat meningkatkan kompetensinya di bidang entrepreneur agar sekolah dapat dikembangkan berdasarkan potensi yang dia miliki, potensi sumber daya dan potensi sumber daya manusia itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketiga, di dalam misinya, Kabupaten Bantaeng berupaya meningkatkan akses pemerataan dan kualitas layanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya, termasuk Dinas Pendidikan tentunya. Sebagaimana digariskan di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang pembangunan jangka panjang Kabupaten Bantaeng. SKPD atau perangkat daerah atau satuan perangkat daerah tidak lagi memiliki visi misi, karena Dinas Pendidikan tentunya atau perangkat daerah akan mengacu kepada misi dan visi bupati. Oleh karena itu, setiap indikator yang dituangkan di dalam Perda nomor 1 tersebut haruslah menjadi acuan pokok bagi Dinas Pendidikan dan seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Berikutnya, ialah bagaimana mengoptimalkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis kelestarian lingkungan. Kabupaten Bantaeng dalam hal ini Dinas Pendidikan memaknai bahwa optimalisasi dan pemerataan pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan sejak bulan Januari kita mulai merancang, kita mulai merencanakan, dan beberapa sudah terimplementasi atau sudah dilaksanakan atau sementara dilaksanakan. Antara lain, ini tergambar di dalam program yang tertuang di dalam RKA Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng terkait dengan pengembangan infrastruktur satuan pendidikan. Kita pahami bersama bahwa infrastruktur satuan pendidikan sangatlah penting, artinya yang merupakan indikator utama pendukung kualitas sumber daya manusia dan kualitas pembelajaran pada setiap satuan pendidikan pada 3 jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan sangat konsen dalam hal itu, sangat memperhatikan itu, dan kami mencoba untuk melakukan pemetaan itu agar supaya 3 tahun terakhir Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng mampu melakukan progres dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bantaeng. Yang kelima, bagaimana pemerintah Kabupaten Bantaeng mengoptimalkan pengembangan pertanian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ini juga saya kira kita juga tidak boleh lepas dari konsep kelima tersebut. Bagaimana dunia pendidikan memberikan pencerahan-pencerahan implementasi dan kerjasama di berbagai sektor. Kemudian seterusnya, bagaimana mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Yang terakhir ini atau misi yang keenam ini menjadi misi yang sangat penting bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bantaeng. Pada tanggal 16 Maret, pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Bapak Bupati mengeluarkan satu edaran, di mana edaran itu menyebabkan Kabupaten Bantaeng khususnya dunia pendidikan harus bekerja dari rumah atau work from home. Ini juga ditindaklanjuti
oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh seluruh pejabat fungsional dan struktural Kabupaten Bantaeng untuk kemudian secara bersama-sama menyebar diri kepada satuan pendidikan dalam rangka memberikan sosialisasi awal bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan PJJ atau dengan nama lain yakni BDR. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sangat penting artinya karena bagaimanapun juga guru dan seluruh stakeholder pendidikan harus ada di tengah-tengah peserta didik. Apapun alasannya, apapun kondisinya. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan jauh sebelum Menteri Pendidikan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran, Dinas Pendidikan sudah melakukan langkah-langkah awal, antara lain mencoba melakukan virtual dengan Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia melalui studio Universitas Negeri Makassar, yang kebetulan pada waktu itu juga moderatornya adalah Bapak Rektor UNM. Di dalam virtual tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng memaparkan apa dan bagaimana kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Bantaeng. Kami mencoba membangun rancangan kegiatan agar supaya musibah ini tidak menghalangi kita untuk tetap ada di tengah-tengah peserta didik atau masyarakat dunia pendidikan. Oleh karena itu, beberapa minggu setelahnya, kami mencoba membuat satu kegiatan, yakni lonceng PJJ. Pada saat lonceng PJJ tersebut, dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Bantaeng sebagai bukti bahwasanya pemerintah Kabupaten Bantaeng siap untuk mengawal atau berada di tengah-tengah musibah yang menimpa bangsa ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dunia pendidikan adalah merupakan satu pondasi dasar yang harus diperhatikan oleh kita semua. Sehingga untuk Kabupaten Bantaeng di masa pandemik ini, kami mencoba memotivasi, memberikan support kepada seluruh pendidik agar pendidik tetap eksis. Itulah sebabnya pada tanggal 2 Mei maksud saya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng melalui Bapak Bupati meluncurkan satu program yang sangat positif di Kabupaten Bantaeng, yakni One Teacher, One Innovation. Terbukti bahwa 1.200 inovasi yang dilakukan oleh teman-teman pendidik di Kabupaten Bantaeng, 200 lebih inovasi tersebut sudah dibukukan. Oleh karena itu, program dan kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng, yang pertama, melakukan pengimbasan penyebarluasan SPMI pada seluruh satuan pendidikan. Sosialisasi ini dilakukan oleh pengawas bina satuan pendidikan yang didampingi langsung target Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Bantaeng. Pada tahun 2021, kita berharap 100% satuan pendidikan mengimplementasikan SPMI. Ini merupakan progres yang kita coba lakukan dari 149 satuan pendidikan SD sampai beberapa hari yang lalu sudah ada sekitar 131.
Progres dan disetujui pengajuan SK TPMPS-nya untuk SD 134 sekolah atau 89,93% dan untuk SMP 18 sekolah dari 42 sekolah atau 42,86%. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya analisis materi esensial juga kita sudah lakukan di tingkat satuan pendidikan, baik itu dari TK, SD, SMP. Tujuannya adalah bagaimana teman-teman guru mampu memahami, membuat bahan ajar secara daring maupun luring. Ini semua kita lakukan agar supaya teman-teman di gugus atau di MGMP dapat mengkolaborasikan beberapa mata pelajaran agar supaya pembiayaan penggandaan yang dana BOS reguler sangat terbatas itu dapat terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, pembuatan bahan belajar atau modul LKS secara daring dan luring. Ini semua dilakukan di satuan pendidikan masing-masing. Komitmen kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng bersama seluruh stakeholder, sekolah tidak pernah sepi dari kegiatan walaupun siswanya tidak berada pada satuan pendidikan karena kita belajar dari rumah. Yang berikut, beberapa kegiatan yang sangat penting antara lain, setelah membuat LKS dan modul, guru melakukan kunjungan ke siswa dalam memberikan pembelajaran secara luring, lalu kemudian diberikan penjelasan kurang lebih 1 jam kepada siswa sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO. Teman-teman kita di Kabupaten Bantaeng mulai dari TK, SD, dan SMP tidak kenal lelah, tidak kenal jarak, tidak kenal cuaca. Mereka mengantar bahan ajar dari rumah ke rumah. Oleh karena itu, dengan keikhlasan, guru kita di Kabupaten Bantaeng alhamdulillah terlihat, terdengar, dan terbaca oleh Presiden Republik Indonesia yang memberikan suportin nyata dengan memberikan insentif berupa hadiah 15 juta rupiah kepada seorang guru kita yang kebetulan tenaga honorer di SD Lanying, Kecamatan Ulere. Ini semua bentuk apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bantaeng, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng, terlebih khusus lagi kepada teman-teman pendidik kita. Selain itu, penyusunan panduan pembelajaran jarak jauh yang seperti yang saya katakan tadi sudah dilaunching oleh Bapak Bupati pada 4 Juli 2020. Ini sangat erat kaitannya dengan motivasi dan keterpahaman oleh seluruh pendidik di Kabupaten Bantaeng untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau BDR-nya. Sehingga Kabupaten Bantaeng tidak mengenal mengumpulkan siswa walaupun hanya 5 orang. Tetapi guru mendatangi siswa dan memberikan penjelasan 1 jam pada setiap rumah siswanya. Ini kita lakukan untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan, baik itu physical distancing ataupun social distancing. Yang berikut, menguatkan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita petakan, apa yang sementara kita lakukan, apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, maka pemerintah Kabupaten Bantaeng lebih kepada penyusunan rancangan peraturan bupati yang menurut kami semua, menurut pemahaman kami semua stakeholder Kabupaten Bantaeng adalah satu regulasi yang bisa kita percepat penyelesaiannya untuk kemudian kita dapat implementasikan pelaksanaannya. Karena kalau kita menggunakan peraturan daerah, itu ada uji publik,
dan perlu diparipurnakan. Tetapi jika kita menggunakan peraturan bupati, maka pengimplementasiannya lebih cepat ketimbang dengan peraturan daerah. Inilah kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Bantaeng sehingga sampai hari ini beberapa kegiatan, beberapa program yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat urgen diatur dalam bentuk peraturan bupati, termasuk peraturan bupati tentang One Teacher One Innovation, dan ini sementara dalam proses pelembar daerahan untuk Kabupaten Bantaeng. Harapan kita, jika peraturan bupati tentang gerakan satu guru satu inovasi ini sudah dilembar daerahkan, maka setiap satuan pendidikan, setiap guru dalam satu semester minimal 2 inovasi 1 guru. Ini juga sebagai bentuk bagaimana membangun profesionalisme guru dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru di bidang profesionalismenya. Lalu, apa yang menjadi urgensi dari One Teacher One Innovation? Sebagaimana kita ketahui, bahwa di seluruh republik ini tidak lagi menjadi rahasia bahwa setiap, dan itu memang diatur dalam peraturan pemerintah, bahwa dalam upaya pengumpulan prestasi, pengumpulan dokumen untuk kenaikan pangkat, untuk kenaikan golongan, dibutuhkan karya tulis, dibutuhkan karya ilmiah. Nah, saya kira dengan One Teacher One Innovation ini, guru tidak lagi meminta bantuan kepada oknum, kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengkhususkan diri untuk kemudian membuatkan PTK kepada guru. Akan tetapi, dengan satu guru, satu inovasi, dia mampu membuat PTK-nya. Karena pada dasarnya adalah PTK hak prerogatifnya guru, hak yang diakui oleh negara dengan pemberian tunjangan sertifikasi atau TPG oleh negara. Yang berikut, di dalam peraturan bupati tersebut juga sangat urgen artinya bagi pemerintah Kabupaten Bantaeng, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng, yakni Sabtu Bakat. Dan ini juga dalam proses pelembar daerahan, sehingga nanti pada saat setiap hari Sabtu, seluruh siswa mulai dari tingkat TK, SD, SMP diharapkan dapat mengembangkan minat dan bakatnya, dapat mengeksplor kemampuannya, sehingga kelak dia mampu mengetahui, memahami apa yang menjadi potensi dirinya. Itu adalah bentuk-bentuk program yang sangat signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan kualitas peserta didik kita di Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya, apa yang kita sudah lakukan selanjutnya adalah penataan dan pemerataan pendidikan dan tenaga kependidikan. Kabupaten Bantaeng mencoba melalui Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan bekerja sama dengan atau bersinergi dengan pejabat fungsional dan pengawas bina satuan pendidikan telah melakukan penataan dan pemataan pendidik dan tenaga pendidikan di Kabupaten Bantaeng. Sudah menjadi rahasia bahwa masih ada teman guru kita di Kabupaten Bantaeng yang golongannya belum sampai pada golongan sebagaimana yang dipersyaratkan sebagai tenaga pendidik. Semua itu akan kita tempatkan menjadi tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan yang ada untuk jenjang SD dan SMP. Yang berikut yang telah kita lakukan adalah rekrutmen calon kepala sekolah TK, SD, dan SMP. Ini juga merupakan kebijakan yang sangat penting karena ini merupakan satu langkah yang sangat-sangat dibutuhkan. Oleh karena 10 tahun lebih kita tidak pernah melakukan rekrutmen calon kepala sekolah tersebut. Dan untuk saat ini, seleksi administrasi telah kita lakukan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng. Dan kita tinggal menunggu seleksi substansi yang dilakukan oleh LP2TK bekerja sama dengan LPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Yang berikut, memberikan dukungan dan berpartisipasi pada seluruh program Kemendikbud dalam pengembangan kompetensi akademik dan non-akademik. Kemudian selanjutnya, kerjasama sementara kita lakukan dengan Sampurna Foundation tentang manajemen dan pembelajaran SMP. Sangat kita berharap bahwasanya dengan masuknya Sampurna Foundation di Kabupaten Bantaeng dapat memberikan nuansa yang berbeda dalam rangka pengembangan kualitas pendidikan di Kabupaten Bantaeng. Mereka mencoba melihat dari sisi manajemen, mengembangkan kapasitas guru yang kemudian nantinya menjadi suplemen bagi peningkatan kapasitas satuan pendidikan serta pendidik di Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya, yang sementara kita lakukan adalah membentuk atau melakukan kerjasama dengan Yayasan Kampus Guru Cikal Jakarta Selatan dengan komunitas guru belajar Bantaeng dengan memberikan beasiswa sekolah lawan corona bagi 16 kepala sekolah dan guru yang totalnya untuk saat ini sebanyak 80 guru dan kepala sekolah untuk jenjang SD. Program Merdeka Belajar ini atau beasiswa ini diberikan dalam bentuk beasiswa. Bagaimana guru memahami sekolah Merdeka Belajar? Jika mereka memahami itu, saya kira satu langkah yang sangat positif bagaimana yang dilansir oleh Bapak Menteri Republik Indonesia, yakni guru merdeka mengajar dan siswa merdeka belajar. Selanjutnya, kita mencoba melakukan pendataan sekaligus untuk memasukkan sebagai program di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng secara bertahap, yakni pemenuhan sapras sarana prasarana. Saya berharap bahwa untuk setiap gugus pada tingkat SD dan setiap mata pelajaran untuk tingkat SMP dalam MDMP harus ada satu gedung di mana gedung itu dilengkapi IT sehingga pada saat pelaksanaan UNBK, pelaksanaan uji kompetensi guru, pelaksanaan uji kompetensi kepala sekolah dapat dilaksanakan secara mandiri. Yang berikut, kami mencoba untuk tingkat Kabupaten Bantaeng memberdayakan dari sisi ekonomi seluruh masyarakat yang memiliki skill, yang memiliki keterampilan menjahit. Kebetulan di Kabupaten Bantaeng ini salah satu program unggulan Bapak Bupati, Bapak Dr. Ilham Syah Asikin, MSc, yang menyediakan perlengkapan siswa, mulai dari sepatu, kaos kaki, pakaian, sampai kemudian tas sekolah, itu disediakan pemerintah Kabupaten Bantaeng. Dinas Pendidikan melihat bahwa ini sangat urgen dalam peningkatan dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki skill. Saat ini saja untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng terkait dengan mensukseskan program unggulan tersebut, kami melibatkan kurang lebih 1.300 penjahit yang ada di Kabupaten Bantaeng. Ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya, dalam waktu dekat ini, yakni pelatihan kepala sekolah dan guru secara daring melalui program Sekolah Lawan Corona. Yang kedua, kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Jaringan Indonesia dalam rangka bantuan server, dan ini dari semua satuan pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, telah melakukan pendampingan dengan melibatkan orang-orang atau asosiasi yang tahu betul bagaimana membuat video pembelajaran yang baik. Ini juga oleh Bupati Bantaeng
akan dijadikan sebagai kompetisi dalam rangka pembuatan video pembelajaran pada 3 tingkat jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Yang nantinya hadiah akan diserahkan pada hari jadi Bantaeng, insya Allah. Yang berikut, masih tetap kita pada One Teacher One Innovation. Kemudian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Dan yang kelima, pengadaan sarana ruang komputer beserta perangkat komputer berbasis gugus sebagaimana yang saya jelaskan di atas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ingin juga saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, ada beberapa isu yang sangat penting yang perlu saya paparkan dalam pembukaan acara SPMI lewat virtual ini. Bahwa isu-isu yang sangat penting di Kabupaten Bantaeng. Yang pertama, layanan pendidikan berkualitas belum optimal. Ini masih ditandai dengan adanya siswa yang putus sekolah, mulai dari SD, MI, SMP, MTS, dan yang sederajat. Dan ini sangat erat kaitannya dengan masih adanya masyarakat yang menjadi tenaga kerja pada negara tetangga kita, yang kemudian mengikut sertakan anaknya untuk kemudian melakukan mengikuti orang tuanya untuk pindah. Dan ini sangat berpengaruh pada angka putus sekolah atau DO di Kabupaten Bantaeng. Saya sangat berharap melalui pendampingan SPMI ini, teman-teman kepala sekolah, teman-teman yang diberikan tanggung jawab pada satuan pendidikan masing-masing untuk memikirkan isu-isu yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, tingkat kompetensi pendidik dan kependidikan dan tenaga kependidikan ini juga belum maksimal. Ini sangat erat kaitannya dengan tingkat kompetensi pendidik di berbagai jenjang pendidikan yang belum mencapai 100%. Ini juga perlu menjadi penekanan di dalam pemetaan perencanaan SPMI pada setiap satuan pendidikan yang ada. Kemudian, meskipun, ini isu berikut, meskipun tingkat kelulusan rata-rata mencapai 100%, namun belum diimbangi dengan tingkat kualitas yang diharapkan. Apalagi saat ini, dengan masa pandemi, tentulah tatap muka tidak mungkin kita lakukan. Bahkan untuk tingkat Kabupaten Bantaeng, kita masih posisi zona orange. Tentu saja berdasarkan SK bersama 4 menteri, zona ini sama sekali belum diberikan kesempatan untuk membuka satuan pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng sudah merancang beberapa skenario tatap muka jika tim COVID-19 Kabupaten Bantaeng sudah melakukan analisis pemetaan tingkat kesehatan masyarakat Bantaeng. Tapi untuk saat ini belum kita laksanakan itu karena pemetaan dari tim COVID-19 belum ada sampai sekarang. Yang berikut, di Kabupaten Bantaeng ini kita semua merasakan bahwa kerjasama belum optimal dengan dunia usaha. Salah satu tugas pokok kepala sekolah yakni bagaimana membangun entrepreneur. Tapi entrepreneur ini sendiri perlu dijelaskan oleh kita semua yang mengikuti virtual ini agar kepala sekolah paham benar apa yang dimaksud, apa yang terkandung di dalam entrepreneur itu. Antara lain indikatornya adalah kerjasama dengan dunia usaha. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya banggakan, peserta virtual yang saya hormati. Saya kira apa yang saya sampaikan merupakan konsep-konsep pemetaan, konsep-konsep perencanaan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bantaeng, sehingga dunia pendidikan di Kabupaten Bantaeng ini tidak dibatasi oleh kondisi pandemik, tidak dibatasi oleh PJJ,
Karena kita adalah orang-orang yang profesional, orang-orang yang memahami diri sebagai pendidik, dan orang-orang yang selalu ada di tengah-tengah peserta didik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ingin juga saya menitipkan bahwa informasi bahwa indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng untuk tahun 2019 itu dari tahun 2018 maksud saya 57,8% naik menjadi 83,57%. Ini merupakan capaian yang kita lakukan bersama. Mudah-mudahan capaian-capaian yang ada terkait dengan kinerja kita sebagai pendidik dapat meningkat di masa-masa yang akan datang. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disaksikan oleh seluruh peserta virtual hari ini, pendampingan SPMI Kabupaten Bantaeng hari ini, Selasa tanggal 15 September tahun 2020, pukul 9:15 saya nyatakan dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang saya sampaikan. Segala kekurangan. Billahi taufiq wa syahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bersama bergerak, Bantaeng lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih semua Pak Kadis. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Bapak Kepala Dinas yang telah meluangkan waktu dan membuka kegiatan ini.